Guys, ini adalah gimbal yang compact parah. Kalian bisa lihat di sisi depannya ini kamera apa? Mirrorless full frame Canon EOS R5. Dan kalau kita nyalain, dia bisa mengendalikan atau menyetabilkan sebuah mirrorless full frame dengan gimbal sekecil ini. Bisa lihat ya. Kita ngelock. Dan mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat teman-teman yang doyan dengan dunia produksi konten kreatif kayak fotografi maupun videografi. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita kayak video ini. So, kayak yang kalian tahu, gue akan membahas sebuah gimbal compact terbaru dari brand Zhiyun, yaitu adalah Zhiyun Crane M3. Kesimpulan besar dari gua, gimbal ini sangat-sangat worth it dan cocok banget dengan workflow yang gua butuhkan. Tapi kalau kalian mau tahu lebih detailnya seperti apa dan kekurangannya yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian, silahkan tonton video ini sampai habis. Karena tetap ini bukan gimbal yang sempurna juga. Pertama, mungkin kalian perlu tahu harganya dulu. Gimbal ini dijual resmi di Indonesia dengan harga 5,8 juta rupiah untuk versi standarnya. Dan yang versi standarnya ini kelengkapannya yang paling minim. Kayak nggak dapet tas, kayak yang ada di video impresi kita, yang tasnya padahal cakep, tapi ya kalian tidak dapet kalau yang standarnya. Tripod yang didapat itu yang kecil, bukan yang ukuran gede kayak gini. Dan setahu gua nggak dapet phone holder juga. Tapi nggak apa-apa sih, dan emang di video ini gue mau fokus buat bahas si gimbalnya sendiri. Secara fisik, menurut gue gimbal ini ganteng banget, good looking, dan professional looking banget pastinya. Walaupun ukurannya compact, cukup mirip dengan Crane M2, tapi di sini build quality-nya dan aksen desain yang dibawa di sini jauh lebih berkelas. Bahkan gimbal ini menurut gue terlihat lebih keren dari Webill S yang harusnya posisinya lebih profesional. Tapi emang harganya sih bikin membingungkan sih. Cuman sayang aja nih, karena warnanya yang putih bersih, bakal banyak user yang mempertimbangkan kalau gimbal ini bakal cepet kotor ketika dipakai di luar ruangan. Cuman buat gua sih nggak begitu masalah. Mungkin nanti kalau kotor-kotor dikit malah kelihatan tambah ganteng, tapi kalau lihat desain estetiknya, memang maksimalnya itu kalau bersih sih gantengnya. Tapi ya buat gua nggak ada masalah, karena memang first impression gimbal ini ganteng banget. Lalu salah satu poin utama gimbal ini udah pasti adalah ukurannya yang luar biasa compact. Gimbal ini bener-bener kecil banget sehingga bisa dibawa pakai ransel gua atau cuma diselipin aja di samping tas Vanguardnya Ska kayak botol minum. Untuk kontrol fisik juga komplit banget. Untuk sebuah gimbal kecil ada tombol-tombol, joystick, trigger, dan control wheel di sisi depannya. Jadi ada dua kontrol di sini, trigger dan control wheel. Dan bahkan semakin diperkaya dengan adanya layar touchscreen berukuran 1,22 inch dengan interface yang cukup mudah untuk dimengerti. Jadi beberapa kontrol bisa dengan mudah untuk diatur tanpa harus connect ke HP. Di setiap motornya juga sekarang udah punya fitur lock atau setiap posisi motornya itu bisa kita kunci, berbeda dengan generasi M2-nya. Sehingga bisa mempermudah kita buat balancing atau buat bawa-bawanya juga, jadi lebih aman. Nah, sekarang kita mulai ke experience penggunaannya sendiri. Sesuai dengan yang dijanjikan oleh Zhiyun dan yang udah kita demokan di awal, gimbal ini bisa menopang kamera full frame. Cuman kalau yang lain biasa demoinnya pakai mirrorless Sony, di sini kita kasih lihat kalau pakai Canon full frame kayak R5 atau R6 pun itu tetap bisa dihandle oleh si gimbal ini. Bahkan di sini kita pakai R5 dengan lensa yang lumayan panjang, yaitu RF 24-105 f4 sampai 7.1. Tapi udah pasti kita pakai di focal 24-nya aja, karena kalau makin ngezoom lensanya juga bakal tambah panjang. Sebenarnya konfigurasi kamera dengan lensa ini bisa balance dengan baik. Ini mati, dan kalau gue nengokin dia bisa diem, yang menandakan kalau dia udah balance dengan cukup baik. Cuman ruang geraknya memang agak terbatas. Faktor arm dari gimbalnya juga yang cukup compact. Di Canon R5 ini kita nggak bisa pindah ke underslung mode buat ambil low angle secara instan, karena bagian motor belakangnya bertabrakan sedikit dengan bagian eyepiece EVF kameranya. Sangat-sangat disayangkan karena kenanya juga cuman sedikit aja.
Tapi gue nggak tahu sih kalau pakai lensa yang lebih compact gimana, karena harusnya sih kamera bisa jadi lebih maju kalau misalkan menggunakan lensa yang lebih compact. Cuman ya gue dapet pinjamannya lensa ini doang dari Canon, jadi ya kita praktikinnya pakai ini. Tapi di kondisi seperti ini juga sebenarnya tetap bisa low angle, cuman kita harus copot dulu kameranya dan kita pasang lagi langsung di mode underslungnya. Cuman kayaknya harusnya nggak serumit itu deh kalau lensa yang kita pakai di sini agak kecilan. Bahkan gue juga sempet tes, dia bisa juga mendukung kamera dan lensa ini ditambah mic wireless Lark 150 gua, yang padahal ukuran receivernya itu cukup besar dibandingkan mic wireless lainnya kayak KTV atau Saramonic, dan bisa berjalan dengan baik. Emang sih dia bakal top heavy dan gak bisa full balance, apalagi di posisi atasnya pasti bakal lebih berat. Tapi buat sekedar follow shot ke pembicara sambil bergerak, ini bisa berfungsi dengan baik dan ini bantu banget. Pasti buat teman-teman yang produksinya itu kayak semacam exploring suatu tempat atau untuk kebutuhan jurnalistik juga. Kita sendiri demen banget sama gimbal-gimbal compact yang gampang buat dibawa-bawa. Makanya sebelumnya kita itu demen banget sama G6 Max. Cuman di gimbal itu juga terbatas pada kamera-kamera yang ukurannya relatif kecil aja. Nah, di Kren M3 ini, dengan headroom ukuran kamera dan lensa yang lebih besar, dengan form factor yang juga tetap compact banget, ini kandidat tercocok untuk upgrade gimbal portable kita menggantikan si G6 Max. Di Kren M3 ini gue pasangin X-T4 plus lensa 18mm f1.4 Fuji itu berjalan dengan sangat baik. Apalagi kalau pakai XS10 plus lensa 18mm f1.4-nya. Udah bener-bener perfect. Dan perlu diingat kalau kita tetap punya headroom lebih dengan motor yang lebih kuat juga di gimbal ini. Apalagi dia udah bisa sampai bawa kamera full frame juga. Lalu yang menarik lagi, gimbal ini juga membawa fitur feel like built-in di gimbalnya. Dan lampunya ini terang banget. Emang karakternya agak hard like karena emang source-nya kecil juga. Tapi buat kayak kebutuhan dokumentasi di tempat-tempat gelap pasti bisa ngebantu banget daripada nggak dapet gambar sama sekali. Lampunya ini juga oke banget, bisa diatur intensitasnya, atur warna temperaturnya, dan bahkan bisa dikasih gel warna juga dengan sistem magnetik yang gelnya sendiri udah kita dapat di paket penjualannya. Untuk baterai gue belum tes pakai lama secara continuous, tapi harusnya gimbal-gimbal sekarang punya baterai life yang cukup baik. Dan kalaupun habis, gimbal ini bisa dicas via USB Type-C yang udah mendukung protokol PD fast charging juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa kekurangan dari gimbal ini yang gue temukan dari pengetesan yang singkat ini. Pertama, walaupun mensupport kamera yang berbobot berat karena motor si gimbalnya ini udah cukup kuat, pergerakannya kadang agak terbatas karena faktor armnya yang pendek-pendek karena mengejar ukurannya biar compact juga. Di awal gue udah singgung kalau pakai R5 dengan lensa 24-105 ini pindah ke mode low angle bakal susah karena karena motor rollnya akan bertabrakan dengan eyepiece EVF kameranya. Nah, problem yang sama ternyata juga terjadi di Fujifilm X-T4 plus lensa 18mm f1.4. Karena si X-T4 ini emang buat kamera APS-C ukurannya agak tinggi untuk si EVF-nya. Sehingga bertabrakan juga sedikit dengan motor roll gimbalnya. Tapi kalau di X-T4, eyepiece-nya bisa dicopot sehingga masalah jadi kelar juga. Tapi ya gua rasa kalian perlu tahu hal itu. Masalah ini juga mungkin penting jadi pertimbangan beberapa user karena ini juga akan berkaitan dengan mode portraitnya. Karena pada mode portraitnya ini kamera akan nenggak lurus ke atas dan kita akan memegang gimbalnya dengan posisi miring. Nah, karena kameranya nenggak lurus gini, kita nggak boleh pakai kamera yang konfigurasi dengan kamera yang konfigurasinya itu kalau misalkan nengok ke atas motornya bisa tabrakan dengan EVF-nya, motor gimbalnya. Jadi ya itu perlu jadi perhatian kalian juga. Lalu touchscreen-nya ini sebenarnya udah sangat membantu, cuman dalam beberapa kasus dia nggak seintuitif itu. Problem terbesarnya sih kadang gue agak kesulitan buat balik dengan swipe dari kiri. Kadang bukannya balik malah kepencet opsi yang tidak ingin gue pencet. Mungkin faktor layarnya yang kecil juga, tapi tetap sih paling nggak layar ini membawa fungsi ekstra yang berguna. Cuman perlu diimprove aja menurut gue. Selanjutnya berkaitan dengan mode Vortex, dia mendukung mode Vortex di gimbal ini. Tapi sayangnya kontrol pergerakannya hanya bisa menggunakan joystick. Jadi kita harus terus menahan gerakan joysticknya. Belum bisa bergerak secara otomatis atau mungkin gue yang belum nemu gimana caranya.
Sama kekurangan terakhir yang mungkin bisa berpengaruh sama banyak user adalah compatibility kamera kontrolnya. Karena yang bisa menikmati semua fungsi kontrol dari gimbal ini, kalau kita lihat dari listnya, itu cuma kamera Sony doang, komplit. Sedangkan dari brand lain itu cuma bisa kamera charging aja. Bahkan nggak ada info sama sekali soal kamera Canon di listnya ini. Mungkin akan sangat disayangkan untuk beberapa pengguna, tapi buat gue pribadi jujur aja nggak begitu masalah. Karena gue biasa kamera utama di studio itu pakai Fuji, dan emang Fuji ini so far yang paling lambat biasanya dapat support dari produk gimbal perihal koneksi kameranya. Jadi gua hampir nggak pernah pakai kamera kontrol pada gimbal gua, tapi itu subjektif dan kalian silahkan nilai sendiri aja. So, gimana kesimpulan gue mengenai Zhiyun Crane M3 ini atau Crane M3 ini? Menurut gue gimbal ini wajib banget buat dilirik. Iya nggak murah, iya nggak perfect, tapi dengan harga tersebut kita dapat gimbal compact yang gampang buat dibawa-bawa dengan headroom yang mensupport kamera hingga ukuran full frame. Jadi kalau APS-C dan kawan-kawan kalian bisa lebih bereksperimen dengan lensa yang agak besar juga. Fitur-fitur yang dibawa juga sangat membantu walaupun masih butuh penyempurnaan, dan kekurangan yang ada menurut gua masih sangat bisa dimaklumi pada form factornya. Menurut gua gimbal ini sweet spot dan dia secara resmi menjadi gimbal kecil paling recommended gua untuk para content creator, menggantikan VU G6 Max. Dan kita bakal pakai juga buat kebutuhan kita. Menurut gua, ekstra budget yang diperlukan untuk gimbal ini juga terbilang worth it. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.